Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Rizky Alfiani. Kita masih membahas tentang cerita fabel. Materi kali ini tentang menelaah struktur dan bahasa dalam cerita fabel. Baiklah, kita masuk ke dalam materi tentang fabel ini memiliki 4 bagian dalam strukturnya. Keempat bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Konflikasi ini menuju kepada klimaks atau puncaknya sebuah masalah. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan bagian fabel yang berisi pemecahan sebuah masalah. Kemudian yang keempat ada koda. Koda merupakan bagian terakhir dalam sebuah fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, teman-teman, koda di sini itu boleh ada, boleh tidak ada, karena dalam setiap cerita itu ada koda ataupun tidak adanya koda itu tidak masalah. Perhatikan contoh pengidentifikasian struktur fabel berikut ini. Kita masuk ke dalam orientasi dalam cerita Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Kemudian kita masuk ke dalam komplikasi. Kemudian ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hei, kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Kemudian kita masuk kepada resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah koda. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, sekian dari contoh pengidentifikasian struktur fabel berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dalam struktur cerita fabel, kita akan mencermati variasi-variasi pengungkapan dalam struktur cerita fabel. Di antaranya, kita akan mencermati variasi pengungkapan dalam orientasi. Nah, biasanya dalam orientasi ini diawali dengan deskripsi latar, seperti di musim panas, atau di sebuah hutan, dan di sebuah sungai, dan lain sebagainya.
Kemudian bisa juga diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Misalnya di keheningan malam, rubah berjalan-jalan di sekitar hutan. Atau di sebuah hutan yang panas, kancil sedang bernyanyi sambil mencari makanan. Nah, bisa juga diawali dengan latar di masa lalu. Seperti pada zaman dahulu, sang kancil merupakan binatang yang sangat cerdik di dalam hutan. Kemudian kita akan mencermati variasi pengungkapan dalam komplikasi. Bisa diawali dengan konflik batin, seperti semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi, dia merasa hanya bisa merepotkan temannya. Kemudian bisa juga diawali dengan konflik fisik, seperti contoh, dengan keras beruang mencoba melawannya dan berlari untuk menuju rumah. Kemudian bisa juga diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh seperti kelinci, gajah, dan landak berlari secepat-cepatnya meninggalkan rumah dan lingkungan tempat mereka hidup selama ini. Jadi konflik batin ini yang menunjukkan adanya sebuah permasalahan atau konflik yang ada pada perasaan. Kemudian konflik fisik itu dalam melakukan aktivitas fisik seperti berkelahi dan mencoba melawan. Nah, itu yang dimaksud perbedaan antara konflik batin dan fisik. Nah, kemudian kita akan mencermati variasi pengungkapan dalam sebuah resolusi. Biasanya diawali dengan meredanya konflik, seperti akhirnya kucing bahagia telah membaginya dengan kucing yang ukuran besar lainnya, atau diawali dengan dialog yang menandakan amannya sebuah keadaan, seperti tolong aku janji tidak akan iseng lagi. Gajah menjulurkan belalainya untuk membantu kancil menarik ke atas. Kemudian kata kancil, terima kasih gajah, saya tidak akan kebagikanmu. Nah, itulah beberapa variasi yang terjadi dalam sebuah resolusi. Kemudian kita akan mencermati variasi pengungkapan dalam koda, seperti pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel. Karena koda itu sebuah amanat atau pesan, jadi pernyataan-pernyataan berikut ini biasanya ada dalam koda di struktur fabel. Seperti, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Atau, jangan pernah menyepelekan orang lain karena bisa jadi dia memiliki kemampuan yang tidak kita ketahui. Baiklah, berikut bahasan yang telah Ibu jelaskan mengenai tentang menelaah struktur dan bahasa dalam cerita fabel. Semoga penjelasan yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian mudah memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa video ini di like, komen jika kalian tidak mengerti atau ada hal yang ingin disampaikan. Kemudian jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.